A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang kembali sahabat Lumintu Doaku yang senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala di channel kesayangan seluruh umat manusia di seluruh dunia, channel Lumintu Doa. Semoga pembahasan di video kali ini menjadi wasilah bertambahnya ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya dengan istiqomah sehingga menjadi magnet penarik rezeki bagi kita semua. Amin. Sahabat Lumintu Doaku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim sebenarnya sudah memiliki takaran rezeki yang digariskan oleh Allah. Akan tetapi bukan berarti cukup hanya dengan berpangku tangan saja menunggu datangnya rezeki. Rezeki itu haruslah dijemput dan diupayakan dengan cara kita bekerja dan pastinya memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun jenis pekerjaan kita itu semua atas izin dari Allah. Manusia hanya sebatas berikhtiar saja. Selanjutnya itu semua atas kuasa Allah. Harus diingat, keberhasilan ataupun kesuksesan seseorang murni semua itu datangnya dari Allah. Wasilah dari bekerja dan berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa, sahabat Lumintu Doaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membagikan beberapa amalan yang bisa menjadi magnet penarik rezeki dalam kehidupan kita atas izin Allah, sehingga Allah senantiasa menganugerahkan kita rezeki yang penuh barokah, sehingga menjadi wasilah kita lebih banyak lagi melakukan kebaikan dan bermanfaat dimanapun kita berada. Amin. Nah, amalan itu adalah selain kita harus menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur terlebih dahulu. Ya, bersyukur. Coba perhatikan kanan kiri kita, betapa masih banyak manusia yang keadaannya jauh lebih tidak beruntung hidupnya daripada kita. Dan seterpuruk-puruknya hidup kita, saya yakin sekali masih banyak orang yang jauh lebih tidak beruntung keadaannya dibandingkan dengan kita. Karena itu wajib bagi kita, apapun dan bagaimanapun keadaan kita, kita haruslah tetap bersyukur. Bisa jadi keadaan sulit yang menimpa kita sebenarnya karena kita yang kurang bersyukur, bahkan mungkin tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan. Karena janji Allah kepada orang-orang yang bersyukur, Allah berjanji akan menambah nikmatnya, dan Allah juga menyiapkan azab yang pedih bagi mereka yang tidak bersyukur. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah pedih. Bersyukur di sini bukan sekedar bilang alhamdulillah, akan tetapi kita harus benar-benar mensyukuri apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita.
Karena jika kita tidak bersyukur, merujuk pada firman Allah tersebut, Allah menjanjikan azab yang pedih bagi mereka yang tidak bersyukur. Jadi tolong diingat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bersyukur atas semua nikmat yang sudah Allah anugerahkan, agar senantiasa Allah terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Nah, yang kedua adalah perbanyaklah membaca sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bersolawat kepada Nabi adalah salah satu ibadah yang mulia, di mana Allah dan para malaikat juga bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Seperti yang terlansir dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penuh penghormatan kepadanya. Merujuk dari firman Allah tersebut, sholawat juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat bisa dikerjakan di setiap kesempatan tanpa batas waktu dan tempat tertentu. Kita dianjurkan untuk banyak membaca sholawat kepada Nabi, karena dengan semakin banyak sholawat yang kita lantunkan, maka semakin besar pula peluang untuk mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keistimewaan wasilah dari membaca sholawat Nabi adalah doa menjadi mustajab. Ini merujuk pada hadis yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya doa itu terkatung-katung antara langit dan bumi, dan tidak bisa naik sampai dibacakan sholawat untuk Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, sahabat Lumintu doaku yang dimuliakan Allah, dengan kita bersyukur, Allah akan menambah kenikmatannya kepada kita, yang tentu saja kenikmatan ini adalah rizki yang bisa berbentuk apa saja. Begitu juga dengan bersolawat. Makin banyak kita melantunkan solawat, maka peluang untuk mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin banyak. Dan keistimewaan ini pun bisa juga berupa apa saja, sehingga insya Allah hidup kita akan selalu dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, demikian video saya kali ini. Kebaikan dalam video ini semua murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Itu murni karena saya sebagai manusia yang tak luput dari salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.